warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzia Saripudin, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Bina Nusantara Malang dengan nomor NIM 25019781005. Seringkali kita mendengarkan musik untuk menenangkan pikiran atau untuk menjadi pelipur emosi-emosi yang kita rasakan. Bahkan terkadang sampai di titik mampu memaknai setiap lirik yang ada di dalam musik tersebut. Namun, apakah pemaknaan kita terhadap setiap lirik itu sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh sang penyanyi? Pertanyaan inilah yang menjadi topik utama dalam presentasi artikel ilmiah yang sudah saya tulis dengan judul Musik sebagai Media Komunikasi yang Memiliki Banyak Interpretasi. Sebelum membahas lebih lanjut lagi, saya akan memaparkan abstrak dari artikel ilmiah ini. Musik menjadi salah satu media komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Di mana jika melalui media musik, pencipta musik tersebutlah yang mengirim pesan dan yang menerima pesannya adalah para pendengarnya. Setiap individu memiliki sistem yang berbeda-beda dalam menerima dan mengirim pesan. Untuk itu, proses komunikasi yang menggunakan media musik akan memunculkan banyak interpretasi. Melihat pada bagian pemahaman bersama, proses komunikasi ini hanya akan mencapai tahap situasi. Hal ini dikarenakan proses komunikasi yang menggunakan media musik termasuk ke dalam model pembaca yang sangat berkaitan erat dengan teks terbuka dalam filosofi ilmu komunikasi. Terdapat 5 kata kunci yang saya gunakan dalam artikel ini. Kelima kata kunci tersebut terdiri dari musik, interpretasi, pemahaman bersama, komunikasi, dan model pembaca. Setelah memaparkan abstrak dari isi keseluruhan artikel ilmiah ini, saya akan lanjut menjelaskan dengan pedoman 3 poin utama. Poin pertama, pendahuluan. Poin kedua, pembahasan. Dan poin ketiga, penutup. Kita akan masuk ke dalam poin pertama, pendahuluan. Jamalus 1998 dalam Niswati dan Syahrul 2017 menjelaskan bahwa musik merupakan suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan perasaan atau pikiran penciptanya melalui unsur-unsur musik, yakni irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu, dan ekspresi dalam satu kesatuan. Inilah mengapa musik bisa dikatakan media untuk melakukan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi sendiri akan dikatakan baik jika mencapai pemahaman bersama. Secara sederhana, pemahaman bersama adalah suatu kondisi di mana individu-individu yang sedang melakukan proses komunikasi memiliki perspektif atau pandangan yang sama. Namun, proses komunikasi menggunakan media musik memunculkan banyak perspektif, terlebih dari sisi pendengar. Dari banyaknya pencipta-pencipta lagu yang telah merilis musik-musiknya, kemudian dari beragamnya para pendengar, serta keyakinan untuk mencapai pemahaman bersama dalam proses komunikasi menggunakan media musik. Dengan inilah melahirkan sebuah pemikiran untuk membuktikan walaupun memunculkan banyak perspektif, walaupun memiliki banyak interpretasi, proses komunikasi menggunakan media musik tetap mencapai pemahaman bersama. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin kedua, pembahasan. Taylor Swift merupakan salah satu penyanyi asal Amerika Serikat yang baru saja menerima gelar Honorary Doctorate of Fine Arts yang diberikan oleh Universitas New York pada 18 Mei 2022. Taylor telah menciptakan berbagai macam musik yang sudah senantiasa menemani para pendengarnya sejak 2006.
Dalam setiap musik yang telah dia ciptakan, Taylor menuangkan semua emosi supaya para pendengarnya juga bisa merasakan hal yang sama. Seperti halnya dalam salah satu lagu Taylor Swift di album Folklore yang berjudul My Tears Ricochet. Melalui wawancara Folklore Long Pond Studio Session, Taylor Swift mengatakan bahwa lagu ini merupakan tentang bagaimana seseorang yang tadinya sangat dekat dengan kita mampu menjadi musuh terkejam karena seseorang tersebut telah mengetahui segala hal tentang kita. Meskipun Taylor sudah mengatakan perspektifnya melalui wawancara itu tentang My Tears Ricochet, tidak menutup kemungkinan bahwa para pendengarnya akan memiliki interpretasi yang berbeda darinya. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, proses komunikasi dikatakan baik jika mencapai pemahaman bersama. Dalam pemahaman bersama sendiri terdiri 2 tahapan. Pertama, tahap situasi, dan yang kedua, tahap isi. Proses komunikasi yang dilakukan oleh Taylor dan pendengarnya melalui media musik sudah mencapai pemahaman bersama, namun hanya pada tahap situasi. Baik Taylor maupun pendengarnya sudah sama-sama memahami bahwa lagu My Tears Ricochet merupakan lagu yang sedih dan termasuk ke dalam aliran indie folk. Tapi mengenai tahap isi, mereka memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki latar belakang serta sistem mengirim dan menerima pesan yang berbeda-beda. Ada 2 contoh lirik dalam lagu My Tears Ricochet yang membuktikan bahwa bisa saja perspektif Taylor Swift yang sudah dikatakan melalui wawancaranya tadi akan berbeda dari pendengarnya. Contoh pertama, jika pendengar datang dari latar belakang pernah mengalami kekerasan dalam hubungan, maka pendengar ini akan memaknai lagu My Tears Ricochet sebagai ungkapan penyintas kekerasan dalam hubungan. Tergambarkan melalui salah satu liriknya. Even on my worst day, did I deserve, babe, all the hell you gave me? 'Cause I loved you, I swear I loved you, till my dying day. Contoh kedua, jika pendengar datang dari latar belakang tumbuh di dalam keluarga yang tidak utuh, maka lagu ini akan dia interpretasikan sebagai ungkapan kepada kedua orang tuanya yang tidak pernah akur. Tergambarkan dari lirik, I can go anywhere I want, just not home. Dalam pandangan filsafat pada ilmu komunikasi dan budaya juga mengatakan bahwa proses komunikasi yang dilakukan Taylor dan pendengarnya melalui media musik ini memang akan menimbulkan banyak sekali interpretasi, karena hal ini termasuk ke dalam model pembaca di mana sangat berkaitan erat dengan teks terbuka yang fokusnya memang ada pada pendengar. Terakhir kita sampai pada poin ketiga, penutup. Proses komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai macam media, salah satunya melalui sebuah hasil karya musik. Penyanyi sebagai pengirim pesan jelas ingin pesannya yang telah dia sampaikan melalui media musik dapat diterima dengan jelas oleh para pendengarnya. Namun, keadaan ini jika melihat dari pemahaman bersama dalam komunikasi akan mencapai pemahaman bersama tahap situasi saja. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki latar belakang serta sistem menerima dan mengirim pesan yang berbeda-beda, sehingga tidak mampu mencapai pemahaman bersama tahap isi. Alasan lainnya jika melihat dari kacamata ilmu filsafat adalah karena memang proses komunikasi yang menggunakan media musik itu termasuk ke dalam model pembaca, di mana sangat terkait dengan teks terbuka yang fokusnya memang ada pada pendengarnya sehingga memunculkan banyak interpretasi.
Sekian presentasi artikel ilmiah dengan judul Musik sebagai Media Komunikasi yang Memiliki Banyak Interpretasi. Mohon maaf atas kesalahan apabila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.